Kemana uang berputar? Itu pertanyaan yang akhir-akhir ini sering kutanyakan. Dan yang aku sadari adalah bahwa uang berputar, tapi tidak sirkular, tidak balik dari produsen nilai, produsen barang, terus berputar uangnya. Maksudnya adalah misalkan petani menjual beras ke pedagang, si pedagang ngasih uang ke petani, dan si petani membelanjakan uang itu di tempat lain. Nah, uang ini masih tetap ada, di situ dalam sirkulasi ekonomi itu, nggak hilang uangnya masih tetap berputar di situ. Tapi yang menjadi asimetris adalah the value, nilai dari gimana yang jelasnya, dari uang itu sendiri. Dulu kan waktu SD ya, waktu kecil kita sering bertanya tentang pertanyaan naif bahwa ya kenapa pemerintah nggak mencetak aja uang sebanyak-banyaknya terus dibagiin ke orang-orang. Dan saat kita besar kita tahu tentang inflasi, bahwa semakin banyak uang yang beredar di pasar, di market, justru nilai dari uang itu sendiri menurun, yang menciptakan harga barang dan jasa menjadi naik. Jadi barang dan jasa tidak bisa mengkompensasi uang yang makin banyak. Jadi barang dan jasanya kualitasnya tetap sama. Uang itu yang menjadi seolah kualitasnya turun karena ada banyak beredar. Nah, itu membuat barang dan jasa menjadi hanya barang sih ya. Barang menjadi lebih mahal. Dan kalau jasa, misalnya kalau gaji kerja dinaikkan karena hal ini, justru malah menambahkan inflasi, makin inflasi. Akhirnya terjadi domino efek, bukan orang-orang menjadi makin kaya karena nominalnya bertambah, tapi kekayaannya hanya tetap seperti itu. Dan akhirnya nggak ada value yang bisa mengkompensasi uang tersebut. Dan belum lama ini kan pemerintah ngeprint uang 200 triliun tanpa dengan embel-embel untuk menambah likuiditas di pasar. Tapi kemana uang itu berputar? Apakah akan trickle down ke bawah, atau jadi cantillon effect, bahwa si penerima uang pertama yang akan paling diuntungkan akhirnya. Dan inflasi dalam hal ini adalah perampokan paling jelas, paling nyata. Dengan pencetakan uang itu memberikan kerugian pada setiap individu di Indonesia yang memegang rupiah, membuat nilai rupiahnya itu menjadi turun karena uang dicetak lagi. Dan itu adalah inflasi, bentuk inflasi. Jadi
inflasi itu adalah pajak terselubung yang diambil tanpa hak kita, tanpa kita berhak untuk menolak. Dan kita harus tetap bayar. Kita harus tetap bayar hal itu dan kerja keras kita yang akhirnya dibayar makin sedikit, sedangkan harga menjadi makin naik, tapi value jasa kita direndahkan. Gimana ya mengartikulasikan hal ini? Intinya adalah uangnya tidak berputar secara semestinya. Dan yang paling bikin kesel itu orang yang mengatakan, oh inflasi itu bagus untuk ekonomi biar kekayaannya tidak terkonsentrasi di satu tempat. Kekayaan sudah terkonsentrasi di satu tempat saat ekonomi itu bisa memberikan kebebasan untuk akumulasi individu. Kalau ingin ekonomi terus berjalan, jadikan akumulasi sebagai dosa. Jadi seorang individu gak bisa mengakumulasikan uang sampai triliunan rupiah, karena uangnya akan menurun dan tetap harus mengalir. Kayak sistem dulu kan ada tuh sistem moneter yang dipakai di world shilling di Jerman kalau nggak salah. Jadi uang itu dicetak bersamaan dengan nilai yang diberikan. Jadi misalkan kamu mau take apel nih, satu harganya 10.000, ya itu aja yang kamu dapatkan sesuai nilai yang kamu berikan pada market. Dan hal itu kan sesuai kemampuan dari individu masing-masing, ya kecuali kalau berada dalam sebuah payung perusahaan tentu saja. Cuman dalam hal moneter yang itu kan si uangnya setiap periode tertentu kualitasnya jadi menurun sendiri kalau nggak dibelanjain. Jadi memaksa untuk si uang itu harus terus disirkulasi hingga kadaluarsa. Kalau Indonesia kan enggak, uangnya tetap ada, nggak kadaluarsa, dan akhirnya cuma ditambahin lagi uangnya, sedangkan nilainya nggak bisa mengkompensasi harga itu, nggak bisa mengkompensasi uang. Di samping artian istilah bonus demografi atau ngomong kosong apalah, terus akhirnya nilainya nggak bisa keep up sama bonus demografi tersebut, dan lapangan kerja 19 juta yang cuma janji busuk gitu. Mana coba